Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe ya, bagi yang belum pernah subscribe video saya, dan tentu like bagi setiap yang sudah menontonnya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah, khususnya tentang indikator pemenuhan relatif atau IPR untuk SMK dan MAK, yaitu IPR 1 sampai IPR 10. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, indikator pemenuhan relatif yang nantinya kita sebut saja dengan IPR, yaitu sejumlah data atau informasi yang dibutuhkan dalam akreditasi, terutama data tentang ketenagaan dan prasarana pendidikan. Data atau informasi ini sifatnya boleh ada dan boleh juga tidak ada. Karena itu dia disebut relatif. Namun, walaupun dia data yang sifatnya relatif, data atau informasi ini akan diberi nilai dengan bobot 15% dari nilai akreditasi secara keseluruhan. Data atau informasi tentang IPR ini diambil atau ditarik secara otomatis oleh aplikasi BAN SM Pusat dari Dapodik sekolah atau dari EMIS madrasah yang bersangkutan. Meskipun demikian, pembicaraan kita ini bertujuan untuk mengingatkan sekolah atau madrasah, dalam hal ini operator Dapodik atau operator EMIS, agar mereka memastikan bahwa data atau informasi tentang IPR ini telah diperbarui atau diupdate dan telah diunggah atau diupload ke Dapodik atau EMIS. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, dengan memahami data atau informasi yang termasuk IPR SMK dan MAK ini, sekaligus kita berusaha mengenali level dan capaian relatifnya. Meskipun data IPR ini diambil secara otomatis dari Dapodik atau EMIS, namun ada baiknya juga sekolah atau madrasah menyiapkan printout data tersebut, sebab suatu saat data tersebut akan diverifikasi oleh asesor. Karena itu, kita akan lakukan 3 langkah yang hampir sama dengan menganalisis butir kinerja untuk menganalisis dan memahami IPR ini. Langkah-langkah itu adalah: pertama, pahami butir-butir IPR itu dengan aspeknya. Kedua, dalami capaian perbedaan relatif pada setiap level. Dan ketiga, tentukan dokumen atau bukti capaian relatif yang diperlukan. Untuk SMK atau MAK terdapat 10 jenis data yang termasuk IPR, yaitu: 1. Kualifikasi akademik guru. 2. Sertifikat pendidik. 3. Kesesuaian mengajar. 4. Kepala tenaga administrasi. 5. Data tentang kepala laboratorium. 6. Data tentang kepala perpustakaan. 7. Jumlah siswa per rombongan belajar. 8. Daya listrik yang dimiliki oleh sekolah. 9. Ketersediaan ruang penunjang. Dan 10. Jumlah WC atau jamban yang disediakan untuk siswa. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita cermati butir IPR nomor 1, yaitu kualifikasi akademik guru minimum sarjana dalam kurung S1 atau diploma 4 dalam kurung D4. IPR yang akan dinilai adalah kualifikasi akademik guru, yaitu minimum pendidikan guru itu adalah S1 atau sarjana, atau boleh juga diploma 4 dalam kurung D4. Artinya,
kita akan menghitung jumlah guru yang sudah berpendidikan minimal sarjana atau S1 atau berpendidikan minimal diploma 4 dalam kurung D4. Yang dihitung itu semua guru yang mengajar di sekolah atau madrasah, baik itu guru itu ASN atau PNS maupun guru honorer atau guru yayasan. Artinya, semua guru yang bertugas mengajar yang tertuang dalam SK pembagian tugas dan sudah terdaftar di Dapodik atau EMIS akan dihitung untuk menentukan capaian relatif butir pertama ini. Nah, sekarang baru kita lihat, kita coba mendalami perbedaan capaian relatif pada setiap level dengan mencari kata kunci atau indikator yang membedakan setiap capaian relatif itu. Data atau informasi IPR 1 ini kan bersifat kuantitatif. Penghitungan level relatifnya dilakukan melalui persentase. Cara menghitung persentasenya juga mudah, adalah dengan menghitung jumlah guru yang sudah berkualifikasi S1 atau D4 dibagi dengan jumlah guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, lalu dikalikan 100. Pada IPR 1 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika 90% lebih atau bisa sampai 100% semua gurunya sudah berpendidikan S1 atau D4. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika jumlah guru yang sudah berpendidikan S1 atau D4 itu berada pada antara 80 sampai kurang dari 90%. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika hanya 70% sampai kurang dari 80% guru yang sudah berpendidikan S1 atau D4. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang sudah berpendidikan S1 atau D4 kurang dari 70%. Nah, seperti disampaikan tadi, kita menyarankan agar juga disiapkan dokumen dan bukti kinerja. Maka untuk IPR 1 ini, dokumen yang dibutuhkan adalah pertama itu daftar nama guru beserta kualifikasi pendidikannya, kedua fotokopi ijazah guru tersebut. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, mari kita cermati butir IPR nomor 2, yaitu guru yang memiliki sertifikat pendidik. Artinya, yang dinilai adalah jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang bertugas atau mengajar di sekolah atau di madrasah tersebut. Baik guru itu ASN atau PNS, atau guru yayasan, ataupun guru honorer, yang tentu dibuktikan dengan melihat SK pembagian tugasnya. Lalu, kita coba dalami perbedaan capaian relatifnya. Data atau informasi IPR 2 ini juga bersifat kuantitatif. Penghitungan level relatifnya dilakukan melalui persentase. Cara menghitung persentasenya juga mudah, yaitu dengan menghitung jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dibagi dengan jumlah guru yang mengajar di sekolah atau madrasah tersebut, lalu dikalikan 100. Nah, pada IPR 2 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika 85% atau lebih, bisa sampai 100% guru telah memiliki sertifikat pendidik. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berkisar antara 70 sampai kurang dari 85%. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika hanya 55% sampai kurang dari 70% guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik itu kurang dari 55%.
Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk IPR 2 ini sederhana saja. Pertama itu daftar nama guru disertai data kepemilikan sertifikat pendidik. Kedua tentu fotokopi sertifikat pendidiknya. Baik Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir IPR nomor 3, yaitu guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa guru yang ditugaskan mengampu atau mengayomi mata pelajarannya itu dihitung yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Maksudnya ijazah S1-nya atau sertifikat pendidiknya. Dan untuk SMK tentu sesuai dengan kompetensi keahliannya. Misalnya guru yang dihasilkan dari program keahlian ganda dihitung sebagai guru yang memiliki latar belakang kompetensi keahlian sesuai pendidikannya. Hal ini tentu terlihat pada SK pembagian tugas mengajar dan dibuktikan fotokopi ijazah atau sertifikat pendidik. Baik guru itu ASN atau PNS, atau bisa saja guru yayasan ataupun guru honorernya. Kita coba mendalami kembali perbedaan capaian relatifnya. Data atau informasi IPR 3 ini sama dengan IPR 1 dan 2 bersifat kuantitatif. Penghitungan level relatifnya dilakukan melalui persentase. Cara menghitungnya juga sama dengan yang tadi. Dihitung jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dibagi dengan jumlah guru yang mengajar di SMK atau MAK tersebut, lalu dikalikan 100. Pada IPR 3 ini, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika 85% sampai 100% guru yang mengajar sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 jika 70% sampai kurang dari 85% guru yang mengajar sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ketiga, SMK atau MAK tersebut akan memperoleh nilai 2 jika 55% sampai kurang dari 70% guru yang mengajar sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Keempat, SMK atau MAK tersebut akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah guru yang mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya kurang dari 55%. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk IPR 3 ini tentu adalah daftar nama guru disertai data kesesuaian tugas dengan latar belakang pendidikannya, tentu ditambah dengan SK pembagian tugas. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita cermati butir IPR 4, yaitu sekolah atau madrasah memiliki kepala tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Persyaratan dan ketentuannya adalah 1. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun. Atau boleh juga kepala tenaga administrasinya memiliki pendidikan minimal diploma 3 tapi sudah punya pengalaman kerja minimal 8 tahun. Kedua, sudah memiliki sertifikat. Baik, kita coba mendalami perbedaan capaian relatifnya. Karena data atau informasi IPR 4 ini bersifat faktual, maka cara menentukan capaian relatifnya juga mudah, bahwa sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika kepala tenaga administrasi sudah berpendidikan S1 dan sudah punya pengalaman minimal 4 tahun, atau boleh juga berpendidikan minimal diploma 3 tapi sudah punya pengalaman minimal 8 tahun dan memiliki sertifikat. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika kepala tenaga administrasi itu berpendidikan S1 cuman pengalamannya baru 2-3 tahun, atau pendidikannya diploma 3 pengalamannya baru berkisar antara 5-7 tahun dan
sudah memiliki sertifikat. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika kepala tenaga administrasi itu sudah berpendidikan S1 dengan pengalaman minimal 4 tahun dan atau berpendidikan D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun cuman tidak memiliki sertifikat. Jadi bedanya dengan level 4 adalah kepemilikan sertifikat. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika kepala tenaga administrasi itu sudah berpendidikan S1 dengan pengalaman 2-3 tahun atau berpendidikan diploma 3 dengan pengalaman kurang dari 5-7 tahun dan tidak memiliki sertifikat. Di bedanya dengan level 3 adalah kepemilikan sertifikat atau pendidikan kepala tenaga administrasi itu di bawah diploma 3. Jadi kalau pendidikannya di bawah diploma 3, walaupun dia sudah memiliki sertifikat, nilai sekolah atau madrasah itu hanya pada level 1. Dokumen yang dibutuhkan untuk IPR ini adalah pertama itu SK atau surat tugas kepala tenaga administrasi, fotokopi ijazah kepalanya tenaga administrasi itu, dan kalau ada tentu fotokopi sertifikat yang dimilikinya. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir IPR nomor 5, yaitu sekolah atau madrasah memiliki kepala laboratorium atau kepala bengkel atau kepala workshop dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar yang berlaku. Jadi saya ulang, IPR yang akan dinilai adalah SMK atau MAK tersebut memiliki kepala laboratorium atau kepala bengkel atau kepala workshop dengan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Ketentuannya itu adalah 1. Guru memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, pengalaman kerja lebih dari 3 tahun, serta memiliki sertifikat kepala laboratorium dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, boleh juga dia dari laboran atau teknisi berpendidikan minimal diploma 3, berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, serta memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita lihat perbedaan capaian relatifnya. Pada IPR ini dia bersifat faktual dan kita bisa lihat bahwa sekolah atau madrasah, SMK atau MAK tersebut akan memperoleh nilai 4 jika guru yang memiliki kualifikasi minimal S1, berpengalaman lebih dari 3 tahun, memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah, atau dia berasal dari laboran atau teknisi berpendidikan minimal diploma 3, berpengalaman lebih dari 5 tahun sebagai kepala laboratorium atau teknisi, maksudnya sebagai laboran atau teknisi, dan memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah atau madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, SMK atau MAK tersebut akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika kepala laboratoriumnya berasal dari guru yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, berpengalaman 3 tahun, memiliki sertifikat kepala laboratorium dari pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah, atau dia berasal dari laboran atau teknisi, berpendidikan minimal diploma 3, pengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, dan memiliki sertifikat kepala laboratorium dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi bedanya adalah pada pengalaman kerjanya. Berikutnya, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 jika
guru yang memiliki kualifikasi D3. Jadi kepala laboratoriumnya berasal dari guru dengan kualifikasi pendidikan diploma 3, berpengalaman minimal 3 tahun, memiliki sertifikat kepala laboratorium yang diterbitkan dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah, atau dia berasal dari laboran atau teknisi pendidikan minimal D2, pengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran, memiliki sertifikat kepala laboratorium. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika kepala laboratoriumnya berasal dari guru yang memiliki kualifikasi minimal D3, berpengalaman kurang dari 3 tahun, atau laboran atau teknisi berpendidikan diploma 2, berpengalaman kurang dari 5 tahun sebagai laboran atau teknisi. Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk IPR ini tentu adalah SK atau surat tugas sebagai kepala laboratorium, fotokopi ijazahnya, dan fotokopi sertifikat kepala laboratorium. Baik, Bapak dan Ibu warga SMK dan MAK yang saya hormati, kita pindah ke IPR nomor 6, yaitu SMK atau MAK tersebut memiliki kepala perpustakaan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan. Syarat dan ketentuannya adalah: 1. Kepala perpustakaan itu berasal dari jalur pendidik atau guru, memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun. Atau bisa juga kepala perpustakaan berasal dari jalur tenaga kependidikan atau bukan guru, memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma 2, pengalaman kerja minimal 4 tahun. Dan yang kedua, memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Nah, kita lihat perbedaan capaian relatifnya. Karena data atau informasi IPR 6 ini bersifat faktual, menentukan perbedaan relatifnya juga mudah, yaitu sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4. Di SMK atau MAK itu akan berada pada level 4 jika kepala perpustakaannya berasal dari jalur pendidik atau guru berpendidikan S1 atau D4 minimal dengan pengalaman minimal 3 tahun, atau berasal dari jalur tenaga kependidikan atau bukan guru, pendidikan minimal diploma 2 dan pengalaman minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 jika kepala perpustakaan berasal dari jalur pendidik atau guru berpendidikan minimal S1 atau D4 dengan pengalaman minimal 1-2 tahun. Jadi kalau untuk level 4 3 tahun, atau dia berasal dari jalur tenaga kependidikan atau bukan guru, pendidikan minimal diploma 2, pengalaman kerjanya berkisar antara 1-3 tahun, belum sampai 4 tahun, dan memiliki sertifikat pustakawan. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika kepala perpustakaan itu berasal dari pendidik atau guru, pendidikan minimal S1 atau D4, pengalaman minimal 3 tahun, atau dari jalur tenaga kependidikan bukan guru, pendidikan minimal diploma 2, pengalaman minimal 4 tahun, cuman bedanya dengan level 4 tidak memiliki sertifikat sebagai pustakawan. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 jika kepala perpustakaan itu di luar ketentuan level 3, level 2, dan level 4 tadi. Dokumen yang dibutuhkan untuk IPR ini tentu juga adalah surat tugas kepala sebagai kepala perpustakaan, fotokopi ijazah, serta fotokopi sertifikat pustakawannya. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke IPR nomor 7, yaitu jumlah rombongan belajar. Nah,
Sesuai dengan ketentuannya, jumlah siswa dalam satu rombel untuk SMK atau MAK ini paling banyak 32 orang per rombel. Walaupun jumlah minimalnya tidak ditentukan, maka menentukan capaian relatifnya juga gampang, yaitu dengan menghitung jumlah siswa pada setiap rombel dan pedomannya kepada rombel yang memiliki jumlah siswa tertinggi. Sekolah atau madrasah akan berada pada level 4 atau memperoleh nilai 4 jika jumlah siswa per rombel itu maksimum, jadi paling banyak 32 orang siswa. Kalau kurang tentu boleh. Kedua, sekolah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika jumlah siswanya per rombel itu 33 atau 34 orang. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika terdapat sebanyak 35 sampai 36 siswa pada rombongan belajarnya. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika jumlah siswa pada rombelnya ada yang melebihi 36 orang siswa. Nah, dokumen yang dibutuhkan tentu juga sederhana, hanya daftar nama siswa setiap rombongan belajar. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir IPR nomor 8, yaitu bangunan sekolah memiliki instalasi listrik dengan daya yang mencukupi kebutuhan. Jadi kebutuhannya tidak ditentukan, tapi nanti akan mempengaruhi capaian relatifnya. Karena sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika memiliki daya listrik lebih dari 2200 watt. Kedua, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika daya listriknya hanya 2200 watt. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika daya listrik yang dimiliki sekolah adalah 1300 watt. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 jika daya listriknya di bawah 1300 watt. Dokumen yang dibutuhkan tentu sederhana saja, itu tanda bukti pembayaran rekening listriknya. Baik Bapak dan Ibu warga SMK dan MAK yang saya hormati, kita pindah ke IPR nomor 9, yaitu ruang penunjang yang cukup. Yang akan dinilai adalah ketersediaan ruang penunjang di SMK atau MAK tersebut. Yang dimaksud dengan ruang penunjang adalah ruangan yang disediakan selain untuk ruang kelas atau ruang pembelajaran, termasuk untuk ruang praktik. Ruang penunjang itu yang diutamakan adalah satu, ruang untuk kepala sekolah atau kepala madrasah, ruang untuk majelis guru, ruang administrasi, ruang UKS, ruang bimbingan dan konseling, tempat ibadah, dan ruang OSIS. Nah, mendalami capaian perbedaan relatifnya juga mudah, bahwa karena ini bisa dihitung, bisa dilihat, dan akan diobservasi oleh asesor, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 jika, jadi akan berada pada level 4 jika sekolah atau madrasah tersebut memiliki ruang penunjang terdiri berupa ruang kepala sekolah atau ruang kepala madrasah, ruang majelis guru, ruang administrasi, ruang UKS, ruang BK, yang keenam tempat ibadah, dan ketujuh ruang OSIS. Berikutnya, SMK atau MAK tersebut akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika sekolah atau madrasah tersebut memiliki ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada ruang administrasi, ada ruang ibadah, dan memiliki 1-2 di antara ruang UKS, ruang BK, dan ruang OSIS. Jadi bisa sekolahnya punya ruang UKS dan BK, tidak ada ruang OSIS. Atau punya ruang UKS dan OSIS, tidak ada ruang BK. Atau punya ruang BK dan OSIS, tidak ada ruang UKS, maka berada pada level 3. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika SMK atau MAK tersebut memiliki ruang kepala sekolah atau ruang kepala madrasah, ada ruang majelis guru, ada ruang administrasi, ada ruang ibadah, tetapi
tidak memiliki ruang UKS, tidak ada ruang BK, dan tidak ada ruang OSIS. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika SMK atau MAK tersebut tidak memiliki, jadi tidak punya salah satu dari ruang kepala sekolah atau ruang kepala madrasah, atau tidak punya ruang guru atau ruang administrasi, meskipun dia punya banyak ruang lain yang tersedia. Jadi kalau tidak ada ruang kepala sekolah, tidak ada ruang guru, atau tidak ada ruang administrasi, salah satu dari yang tiga itu, maka SMK atau MAK tersebut berada pada level 1 atau mendapat nilai 1. Nah, data dokumen yang diperlukan tentu sederhana, yaitu data ruang penunjang yang dimiliki sekolah atau madrasah. Baik Bapak dan Ibu, kita cermati IPR nomor 10, yaitu sekolah atau madrasah memiliki WC atau jamban. Nah, IPR yang akan dinilai ini adalah ketersediaan WC atau jamban di SMK atau MAK tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Satu unit WC atau jamban pria disediakan untuk maksimal 40 siswa pria, dan ada 1 unit WC atau jamban untuk siswa wanita disediakan untuk maksimal 30 siswa wanita. Jadi contohnya juga gampang. Misalnya sebuah SMK punya murid pria 150 orang. Menghitungnya adalah dibagi 40. 150 dibagi 40 itu kan lebih dari 3, maka dibulatkan WC-nya dibutuhkan 4. Kalau murid wanitanya ada 200 orang, berarti 200 dibagi 30 lebih dari 6, dibulatkan menjadi 7. Jadi SMK atau MAK tersebut akan membutuhkan 11 unit WC idealnya. Nah, kita dalami capaian relatifnya, karena IPR 10 ini juga bersifat faktual dan kuantitatif yang bisa diobservasi oleh asesor, maka penghitungannya juga mudah. Dihitung jumlah siswa pria dibagi 40 dikali 1 unit WC. Dihitung jumlah siswa yang wanita dibagi 30 dikali 1 unit WC. Maka sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 4 atau berada pada level 4 jika minimum terdapat 1 unit jamban untuk kurang dari 40 siswa pria, dan atau 1 unit jamban untuk kurang dari 30 siswa wanita. Jadi kalau SMK yang kita contohkan tadi sudah berada pada level 4. Kedua, SMK atau MAK tersebut akan memperoleh nilai 3 atau berada pada level 3 jika minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 siswa pria dan 1 unit jamban untuk setiap minim 30 siswa. Ketiga, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 2 atau berada pada level 2 jika minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 40 siswa, tanpa membedakan jumlah siswa pria dan siswa wanita. Keempat, sekolah atau madrasah akan memperoleh nilai 1 atau berada pada level 1 jika hanya terdapat 1 unit jamban untuk siswa bersama-sama. Dan langkah ketiga, dokumen yang dibutuhkan tentu adalah jumlah siswa pria dan jumlah WC yang disediakan, dihitung daftar jumlah siswa wanita dan jumlah unit WC yang disediakan untuk siswa wanita. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, begitulah pembicaraan kita tentang IPR atau indikator pemenuhan relatif untuk SMK dan MAK. Saya tetap mengingatkan kembali agar operator SMK atau MAK tersebut memastikan bahwa semua data tersebut sudah diupdate dengan benar dan sudah diunggah ke Dapodik atau emis sekolah atau madrasahnya. Kedua, saya sarankan setiap dokumen dan bukti IPR tadi dibuatkan hard copy atau print outnya, disimpan dalam satu map
1 map untuk 1 butir IPR, maka tentu akan ada map untuk IPR 1 sampai IPR ke 10 atau jumlahnya 10 map. Baik Bapak dan Ibu warga SMK dan MAK yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi Bapak dan Ibu di bidang pendidikan. Sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan bahwa terdapat beberapa video saya tentang akreditasi ini. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan, silakan dicari IJ Nauman Channel pada YouTube-nya. Dan tentu saya harapkan jangan lupa untuk mensubscribe bagi yang belum dan memberikan tanda jempol atau like pada video-video saya. Demikianlah salam dari saya, Indra Jaya Nauman.